Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal dengan NPM 67022201116 dari kelas D3 TK 4601. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ukhuwah. Kata ukhuwah atau pengertian ukhuwah berasal dari bahasa Arab yang kata dasarnya adalah yang berarti saudara. Sementara kata ukhuwah berarti persaudaraan. Adapun secara istilah, ukhuwah Islamiyah adalah kekuatan iman dan spiritual yang dikaruniai oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa, yang menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seakidah. Dengan berukhuwah akan timbul rasa saling menolong, saling pengertian, dan tidak menzalimi harta maupun kehormatan orang lain, yang semua itu muncul karena Allah semata. Istilah ukhuwah adalah persamaan di antara umat manusia dalam arti luas. Ukhuwah melampaui batas-batas etnik, rasial, agama, latar belakang sosial, dan keturunan, dan lain sebagainya. Dengan konsep ukhuwah ini diharapkan adanya persaudaraan dan persamaan yang tidak membeda-bedakan antar umat manusia atas jenis kelamin, asal-usul, etnis, warna kulit, latar belakang historis, sosial, status ekonomi, mengingat umat Muhammad terdahulu adalah umat yang satu. Jika kita gabungkan kata ukhuwah dengan Islamiyah, maka ukhuwah Islamiyah berarti hubungan persaudaraan yang didasarkan atas persamaan dan keserasian prinsip kehidupan yang ditopang oleh pemahaman Islam secara universal. Kemudian hukum dari ukhuwah sendiri terdapat pada Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 10 dan surat Al-Imran ayat 103. Bunyi surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Kemudian untuk surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Kemudian bentuk-bentuk dari ukhuwah sendiri ada 4, yaitu ukhuwah fil ubudiyah, yaitu seluruh makhluk adalah bersaudara dalam arti memiliki persamaan. Yang kedua ada ukhuwah fil insaniyah, yaitu seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka bersumber dari ayah dan ibu yang satu. Kemudian yang ketiga ada ukhuwah fil watoniyah dan fil watoniyah wan nasab, yaitu saudara dalam keturunan dan kebangsaan. Dan yang terakhir ada ukhuwah fidinil Islam, yaitu persaudaraan antar umat manusia. Dan yang terakhir ada hikmah dan manfaat dari ukhuwah sendiri. Yang pertama ada hikmah. Yang pertama hikmahnya adalah terciptanya solidaritas yang kuat antar sesama muslim. Dengan adanya saling tepas selira, merasakan kebahagiaan ketika orang lain merasa bahagia, dan merasa kesedihan ketika orang lain tertimpa musibah, akan membuahkan sikap solidaritas yang kuat di antara sesama muslim. Seorang muslim akan lebih peduli dan memberikan perhatian yang lebih kepada saudaranya sama muslim,
Dari sikap inilah Islam dan kaum muslimin akan semakin kuat dalam berbagai hal, termasuk secara ekonomi sehingga terhindar dari jurang kemiskinan. Yang kedua ada terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila seorang muslim mampu memberikan kasih sayang terhadap muslim lainnya, dan kasih sayang itu diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, kita akan merasakan betapa nikmatnya kebersamaan sebagai umat Islam dan bangsa yang kuat dan kukuh dan tidak mudah diadu domba, yang syarat akan perpecahan, apalagi dengan sikap ikhlas karena mengharap ridha Allah. Lain dalam berbagai hal, termasuk menghormati dan menghargai terhadap adanya perbedaan, baik dalam hal bahasa, budaya, maupun pemahaman agama, yang syarat akan perbedaan mazhab dan pendapat. Kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup rukun dalam sebuah perbedaan yang dibingkai atas dasar ukhuwah Islamiyah dengan menganggap perbedaan sebagai rahmat atas kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Dan yang terakhir adanya terciptanya kerukunan hidup antar sama warga masyarakat. Apabila seorang muslim mampu menghargai dan menghormati orang lain dalam berbagai hal, termasuk menghormati dan menghargai terhadap adanya perbedaan, baik dalam hal bahasa, budaya, maupun pemahaman agama, yang syarat akan perbedaan dan mazhab dan pendapat, kita akan merasakan betapa nikmatnya hidup rukun dalam sebuah perbedaan yang dibingkai atas dasar ukhuwah Islamiyah dengan menganggap perbedaan sebagai rahmat atas kasih sayang Allah kepada semua hambanya. Dan kemudian manfaat ukhuwah Islamiyah sendiri, yang pertama adalah dapat membuat seorang muslim dapat terkena imbas manfaat rizki dan kedudukan yang dimiliki saudaranya, sepanjang tidak melenceng dari jalur kebenaran. Sikap seorang muslim yang baik, ia tidak akan pernah iri ataupun hasad terhadap kelebihan-kelebihan rezeki, kedudukan, keilmuan, dan lain-lain yang dimiliki saudaranya. Bahkan seharusnya ia ikut merasa bersyukur karena ia pun dapat terkena efek positif dengan segala kelebihan yang dimiliki saudaranya. Dan kemudian yang kedua adalah dengan ukhuwah Islamiyah, maka akan memiliki soliditas dan kekompakan dalam hal kemaslahatan dan atau kebaikan. Kita akan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa serta saling bercermin, karena Rasulullah SAW juga bersabda, sungguhnya mukmin cermin bagi saudara yang lain. Kemudian Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan pula bahwa kalau bukan karena 3 hal, misalnya ia tidak akan betah hidup di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, bila ada salah juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.